Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 yang hebat dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu bersama ayah dan bunda di rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Perhatikan materinya ya. Perhatikan contoh berikut. Pada penulisan paragraf, biasanya ditandai dengan penulisan awal kalimat yang lebih maju atau menjorok ke dalam. Paragraf itu sendiri adalah sebuah rangkaian kalimat yang ada pada sebuah karangan yang memiliki gagasan utama. Nah, kalian perhatikan cara penulisan paragraf yang baik dan benar seperti contoh ya. Pada sebuah paragraf, kita akan mengenal istilah kalimat utama, gagasan pokok atau gagasan utama, kemudian kalimat penjelas, gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Untuk kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan dari sebuah paragraf. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pendukung atau penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jika kalimat utamanya di awal paragraf, maka kita bisa langsung menyalin kalimat pertama yang ada paragraf tersebut dan kita gunakan sebagai kalimat utama. Sedangkan untuk gagasan pokoknya adalah kita buat kalimat sendiri yang lebih ringkas atau lebih inti dari kalimat utama yang sudah kita buat tadi. Untuk kalimat penjelas pun kita bisa langsung menuliskan kalimat berikutnya sampai dengan kalimat akhir yang menerangkan kalimat utama. Sedangkan untuk gagasan pendukung kita bisa ambil dari kalimat penjelas yang bisa kita buat lebih ringkas atau lebih rinci lagi. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf, tetapi ada juga yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Tentunya kalian masih ingat kan materi di kelas 3, perbedaan kalimat utama yang di awal dan di akhir. Nah, jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf, biasanya ditandai dengan ada kata jadi, oleh sebab itu, atau dengan kata dengan demikian. Perhatikan contoh berikut. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Misalnya peluit yang kita tiup, gendang yang kita pukul, atau gitar yang kita petik akan menghasilkan getaran pada benda tersebut yang sampai ke telinga kita menjadi bunyi. Gelombang bunyi tersebut dapat merambat melalui media padat, cair, atau gas. Dari paragraf tersebut kita bisa menentukan kalimat utamanya kita ambil persis sama di kata pertama awal paragraf, yaitu bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Kemudian gagasan pokoknya kita ambil ringkasan atau inti dari kalimat utamanya. Jadi gagasan pokok itu berdasarkan kalimat utama ya. Di kalimat utama adalah bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Jadi karena di sini ada benda bergetar kemudian menghasilkan bunyi, berarti gagasan pokok yang bisa kita tuliskan adalah sumber-sumber bunyi atau sumber bunyi. Kemudian untuk kalimat penjelas kalian bisa menuliskan persis sama yang ada pada paragraf. Di situ kalimat penjelas pertama adalah misalnya peluit yang kita tiup, gendang yang kita pukul, atau gitar yang kita petik akan menghasilkan getaran pada benda tersebut yang sampai ke telinga kita menjadi bunyi. Itu kalimat penjelas yang pertama. Kemudian dari kalimat penjelas yang pertama kita akan menuliskan gagasan pendukungnya. Ternyata dari kalimat panjang yang tertulis di kalimat penjelas pertama, gagasan pendukung yang bisa kita tuliskan atau kita buat dengan kreatif kalimat kita sendiri adalah contoh-contoh benda yang menghasilkan bunyi.
Karena di nomor 1 itu pada kalimat penjelas disebutkan banyak benda yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara-cara tertentu. Jadi gagasan pendukungnya kita bisa tulis contoh-contoh benda yang menghasilkan bunyi. Kemudian kalimat penjelas di kedua adalah gelombang bunyi tersebut dapat merambat melalui media padat, cair atau gas. Itu untuk kalimat penjelas kedua, sehingga akan bisa menghasilkan gagasan pendukungnya adalah media untuk bunyi merambat, atau kita buat kalimat yang lebih kreatif lagi atau lebih beda lagi, yaitu media perambatan bunyi. Jadi boleh menuliskan media untuk bunyi merambat atau media perambatan bunyi ya. Jadi dalam sebuah paragraf kita harus bisa membedakan mana kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menyimak materi yang Ibu berikan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.